Sejak awal menjabat, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim banyak mengeluarkan kebijakan terobosan dalam dunia pendidikan yang banyak menuai pro dan kontra. Mulai dari program organisasi penggerak, penghapusan ujian nasional, pembubaran BSNP, hingga yang baru-baru ini ramai diperbincangkan, yaitu dicabutnya kegiatan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Sejak tahun 2014, pramuka telah menjadi ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh peserta didik, sebagaimana yang tercantum dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Namun, di Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan jenjang menengah, mencabut dan menyatakan bahwa Permendikbudristek nomor 63 tahun 2014 tidak lagi berlaku. Hal ini menjadikan pramuka bukan lagi kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh peserta didik. Peraturan baru ini pun ramai diperbincangkan. Terjadinya pro dan kontra juga tentu tidak dapat dihindarkan. Tak hanya itu, bahkan tidak sedikit yang bertanya-tanya, apakah kegiatan pramuka akan dihapus dari sekolah? Lalu bagaimana dengan nilai-nilai pramuka yang membentuk karakter manusia Indonesia? Cukup menarik bukan? Mari kita bahas dalam video kali ini. Nah, bagi rekan-rekan guru inovatif yang masih bertanya-tanya, apakah pramuka akan dihapuskan dari sekolah? Jawabannya adalah tidak. Pramuka masih akan tetap ada sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan dan difasilitasi oleh sekolah. Hanya saja, siswa-siswi kita tidak lagi diwajibkan untuk mengikutinya. Kegiatan pramuka sendiri memiliki nilai-nilai dan tujuan utama untuk membentuk karakter yang kuat pada anggotanya. Hal ini tercermin dalam Dasar Dharma Pramuka atau 10 janji yang diemban oleh anggotanya. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai luhur tersebut jika pramuka tidak lagi menjadi ekstrakurikuler yang wajib? Pada tanggal 26 Maret yang lalu, Kemendikbudristek menetapkan bahwa kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional. Di dalam kurikulum nasional ini terdapat program P5, yaitu Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila. P5 ini menjadi pembelajaran lintas disiplin ilmu yang bertujuan untuk menguatkan kompetensi dan profil pelajar Pancasila. P5 ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus juga sebagai upaya meningkatkan kepekaan dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan di sekitarnya. Lalu, apa kaitannya P5 dengan pramuka? Kalau kita lihat lagi, sebenarnya bisa dibilang bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pramuka ini saling beririsan dengan P5. Hal ini dapat kita lihat dari Dasar Dharma Pramuka dan 6 dimensi yang terkandung dalam P5, yang saling berkaitan satu sama lain. Dengan demikian, sangat memungkinkan jika nilai-nilai pramuka kemudian dimuat dalam profil pelajar Pancasila atau P5. Bagaimana? Cukup beririsan, bukan? Kita juga bisa mengenalkan nilai-nilai pramuka ini dalam mata pelajaran yang kita ampu, seperti pendidikan agama, budi pekerti, olahraga, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, sejarah, dan mata pelajaran yang lainnya. Selain itu, jangan lupakan juga bahwa kegiatan pramuka juga masih wajib kita selenggarakan di sekolah kita. Jika ada anak didik kita yang ingin mengikuti kegiatan pramuka, maka kita dan sekolah wajib memfasilitasi mereka. Tapi tentu saja, rekan-rekan guru inovatif pasti memiliki opini dan sudut pandang yang berbeda, bukan? Bagaimana tanggapan Anda mengenai pencabutan pramuka sebagai ekstrakurikuler yang wajib ini? Mari, tuliskan pendapat Anda di dalam kolom komentar berikut ini. Nah, lalu bagaimana jika anak-anak tidak ada yang berminat mengikuti pramuka karena tidak diwajibkan? Tentu saja itu akan menjadi tugas kita sebagai pengurus maupun pembina untuk dapat berinovasi, sehingga kita dapat menawarkan sesuatu yang dapat menarik minat adik-adik kita untuk bergabung dalam gerakan kepanduan ini, agar mereka juga dapat mempelajari berbagai hal lainnya di luar kelas. Oleh karena itu, perlu rasanya bagi siswa-siswi kita untuk mempelajari hal-hal di kehidupan sehari-hari, agar meningkatkan kepekaan dan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitarnya. Sebagaimana gagasan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, bahwa perlulah anak-anak kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan tentang hidup rakyatnya saja, tetapi juga dapat mengalaminya sendiri, dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional.
Bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar, dan salam guru inovatif.